Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Lutfi Fadila selaku anggota dan juga moderator di hari ini saya akan menyampaikan materi presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan 6 orang dan akan menyampaikan materi mengenai tema yang sudah diberikan kepada kelompok kami, yaitu tentang e-bisnis. Sebelum memulai semua ini, izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Dahlia Milatu Putri dengan nomor NPM 0320204011 sebagai ketua. Dan yang kedua ada saya sendiri, Lutfi Fadila, dengan nomor NPM 0320204072 sebagai moderator dan juga anggota. Dan yang ketiga ada Adinda Septia Wahyuni dengan nomor NPM 032020409090 sebagai anggota. Dan yang keempat ada Keza Oktavia Balkis dengan nomor NPM 0320204087 sebagai anggota. Dan yang kelima ada M. Heri Rizky Trisnohadi dengan nomor NPM 032020405053 sebagai anggota. Dan yang keenam terakhir itu ada Vicky Riyadi dengan nomor NPM 032020405056 sebagai anggota. Nah, untuk berikutnya dipersilakan untuk Dahlia selaku ketua untuk menjelaskan sekaligus menyampaikan materi pertama yang akan dibawakan. Dipersilakan Dahlia. Ya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian e-bisnis. Apa sih bisnis itu? E-bisnis merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik berupa komputer dan internet. E-bisnis juga memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contoh jual beli online, contohnya seperti jual beli online melalui Tokopedia. Nah, dimulai dari pemesanan barang, kemudian konfirmasi pembayaran, dan konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai ke tangan customer. Istilah e-commerce dan e-bisnis ini mungkin kedengarannya sama, tapi secara teknis sebenarnya keduanya itu berbeda. Keduanya memang memiliki huruf I yang mengindikasikan penggunaan elektronik termasuk internet dan EDI atau Electronic Data Interchange untuk mengembangkan proses bisnis. E-bisnis memiliki ruang lingkup yang sangat luas, menunjuk kepada penggunaan teknologi untuk menjalankan bisnis yang memberikan hasil, memberikan dampak yang besar kepada penggunaan internet untuk berbelanja online seperti belanja produk dan jasa. Berikut ada beberapa jenis e-bisnis, yaitu bisnis to konsumen adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Yang kedua, bisnis to bisnis merupakan transaksi antar perusahaan. Dan ketiga, customer to customer, yaitu sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis. Yang keempat, customer to business, termasuk jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Yang kelima, government to business, merupakan suatu bentuk kerjasama
antar pemerintah dengan pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara sosial. Yang keenam, terdapat business to government, yang disebut juga sebagai definisi pasar atau pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa. Yang ketujuh, government to government, yang mana kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, pemrosesan politik, mekanisme hubungan sosial, dan budaya. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Dahlia. Ya, untuk materi yang Dahlia sampaikan sudah selesai dan bisa dilanjutkan kembali untuk materi selanjutnya oleh Keza. Dipersilakan Keza. Untuk berikutnya, saya Keza akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang model e-business. Model bisnis itu merupakan suatu abstraksi mengenai apa itu perusahaan dan cara perusahaan menyampaikan produk atau jasa. Nah, itu menunjukkan bagaimana perusahaan menciptakan kekayaan. Jadi, dalam hal ini, model bisnis menggambarkan bagaimana perusahaan menghasilkan, mengirimkan, dan menjual produk atau jasa, menunjuk nilai kepada para pelanggan, dan bagaimana ia menciptakan kesejahteraan. Saya akan menyampaikan beberapa jenis model e-business. Yang pertama, ada virtual storefront yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional seperti pos dan kurir. Dan yang kedua, ada marketplace konsentrator, yaitu yang memuaskan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Pembeli dapat mencari, membanding-bandingkan, dan kadang kala juga melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga, ada informasi brokni, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaannya, dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi. Namun, nilai utamanya adalah informasi yang disediakan. Yang keempat, ada transaction broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun, aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Itu saja untuk penjelasan dari saya tentang model e-bisnis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, barusan kita sudah lihat paparan dari Keza tentang model e-bisnis, dan langsung saja kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang strategi e-bisnis yang akan disampaikan oleh Adinda. Dipersilakan Adinda. Saya Adinda akan menjelaskan tentang strategi e-bisnis. Langsung saja untuk moderator untuk masuk ke slide berikutnya. Terima kasih. Strategi e-bisnis. Strategi merupakan cara bagaimana mencapai tujuan. Dan sekarang kita berhubungan dengan makhluk e-bisnis. Dengan masalah e-bisnis, strategi dapat dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dari kompetensi di dunia bisnis atau bisa disebut dengan competitive advantage. E-bisnis tidak dapat bekerja tanpa strategi bisnis. Strategi e-bisnis dibutuhkan untuk mendukung arah strategi perusahaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, agar dapat sukses dalam e-bisnis, organisasi perlu mengembangkan strategi e-bisnis.
dalam e-bisnis. Ada yang disebut strategi analisa, yaitu strategi di mana organisasi menganalisa segala sesuatu dengan tepat sesuai dengan tujuan e-bisnisnya. Strategi analisis ini dapat meliputi analisis lingkungan eksternal yang dapat meliputi eksternal, daya internal, dan dapat meliputi analisis sumber daya, analisis kompetitor, dan juga yang tidak kalah penting adalah analisis SWOT, strength, weaknesses, opportunities, strength. Berikut ini 4 model umum strategi bisnis yang dapat dianalisa. 1. Low cost leadership. Dalam strategi ini, sistem informasi diharapkan dapat mendukung dalam kegiatan memproduksi produk, menganalisis data untuk penjualan tersetel, dan teknik pemasaran. Selain itu, dalam strategi low cost leadership ini diharapkan pula sistem informasi dapat mendukung layanan pada lower price di mana memungkinkan perusahaan mengenai iklan dan pemasaran untuk target pasar yang low cost. 2. Produk differentiation. Pada dasarnya adalah bagaimana menghasilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lain. Strategi ini menggunakan sistem informasi untuk memproduksi produk dan layanan yang belum ada, new, fresh, dan tentunya berbeda dengan produk-produk yang sudah ada. Akan layanan pencarian baru dan unik di situs webnya seperti Google Maps, Google Docs, dan Google Mail. Yang ketiga, fokus on market niche. Strategi ini lebih menekankan pada bagaimana sistem informasi ini nantinya dapat fokus pada pangsa pasar tertentu dan dapat melayani yang lebih baik. Jadi, dapat dikatakan strategi ini memfokuskan bisnis pada single market dengan produk dan layanan khusus. Yang keempat, strengthen customer and supplier intimacy. Strategi ini lebih mengutamakan kekuatan hubungan baik dengan produk maupun pelanggan atau partner. Sistem informasi diharapkan mampu mengembangkan kekuatan hubungan dan loyalitas dengan partner, baik itu customer maupun supplier, agar nantinya dengan kekuatan hubungan dan loyalitas dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Cukup sekian paparan yang saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas paparan yang Adinda berikan. Untuk selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan e-bisnis yang akan dilanjutkan oleh Heri. Dipersilakan untuk Heri menyampaikannya. Iya, saya di sini Muhammad Heri Rizky. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Kelebihan dan kekurangan e-bisnis sepertinya halnya teknologi metode pemasaran e-bisnis. Inti dari kelebihan e-bisnis adalah cepat, padat, dan akurat. Sedangkan inti dari kekurangan e-bisnis itu sendiri harus dinilai dari masing-masing individu. Karena ada beberapa individu orang beranggapan tidak bertatap muka dalam proses perdagangan adalah sebuah kelebihan dari e-bisnis. Namun ada pula individu yang beranggapan itu sebagai kelemahan e-bisnis. Faktor-faktor dari kekurangan e-bisnis sendiri itu terdiri dari intern, yaitu pembeli, dan intern, pedagang. Bila dua faktor tersebut dirasakan baik dalam proses perdagangan, maka akan baik pula e-bisnis yang dilakukan. Lain halnya jika kelemahan dari segi pencurian informasi pedagangan dan hacker. Mungkin pebisnis harus mempelajari lagi metode administrator e-bisnis. Ini slide-nya bisa diganti untuk kelebihan e-bisnis. Sini saya akan menjelaskan kelebihan e-bisnis, yaitu 1. Akses mudah. Agar bisa berhubungan dengan konsumen, pebisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang baik dan memadai.
2. Menghemat waktu. Jika bisnis yang dilakukan pada umumnya harus pergi ke tempat konsumen maupun rekan-rekan bisnis lainnya untuk melakukan transaksi maupun kerjasama, maka berbeda dengan e-bisnis. Segala jenis komunikasi dilaksanakan secara online dan internet. Lebih tepat sasaran. Ketiga, lebih tepat sasaran. Para peminat bisnis yang kita usahakan akan datang pada kita, sedangkan yang tidak berminat tidak perlu mengindahkan iklan yang kita buat sebagai pebisnis. 4. Membutuhkan modal besar. Banyak orang beranggapan bahwa untuk memulai bisnis harus mempunyai modal uang yang besar. Menurut saya hal tersebut adalah pendapat yang kurang tepat, karena setiap orang bisa memulai bisnis internet bahkan tanpa modal sekalipun. Itulah beberapa kelebihan, dan slide berikutnya tentang kekurangan. Next. Nah, yang pertama, 1. Tidak ada pertemuan dengan konsumen secara langsung. Salah satu kelemahan dari e-bisnis yaitu tidak adanya akses antara pebisnis dengan konsumen agar bisa terjadi tatap muka secara langsung. Mereka harus membuat kesepakatan untuk bertemu. 2. Resiko penipuan lebih tinggi dibanding bisnis lainnya. Karena tidak ada pertemuan antar pebisnis dan konsumen, maka akan sering terjadi penipuan jika konsumen ataupun calon pembisnis kurang pengetahuannya mengenai seluk-beluk bisnis di internet. Untuk bagian saya tentang kelebihan dan kekurangan e-bisnis, beberapa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke moderator. Ya, terima kasih atas Heri. Dari Heri sudah selesai menjelaskan, dan kita lanjut kepada Vicky untuk menjelaskan kesimpulan dari seluruh materi yang ada. Dipersilakan Vicky untuk membuka mic. Terima kasih Bang Lutfi. Untuk kesimpulan dari materi e-bisnis ini ialah dua hal yang penting dari e-bisnis adalah yang pertama, teknologi informasi atau sering disebut dengan internet yang memungkinkan kita untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik atau virtual. Yang kedua adalah orang di mana pekerjaan yang sekarang penuh dengan orang-orang yang lebih akrab dengan kemajuan teknologi dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Perdagangan elektronik atau e-bisnis adalah penggunaan sistematik teknologi maju jaringan dari komunikasi untuk memperbaiki cara perusahaan berinteraksi dengan para pelanggan dan para pemasok. Jadi, saat ini perdagangan elektronik bukan merupakan pilihan, namun juga merupakan sebuah persyaratan bagi perusahaan untuk dapat eksis dan memenangkan persaingan yang semakin tajam. Di antaranya perusahaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Bang Lutfi, lanjutin. Oke, untuk semuanya sudah selesai. Mohon untuk di-mute sementara. Sebentar saya akan menutup semuanya. Ya, untuk saya selaku moderator dan mewakili ketua dari Dahlia, demikian akhir presentasi dari seluruh anggota kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah dan penyampaian yang kurang tepat, saya mewakili seluruh anggota memohon maaf. Dan dengan atas segala kekurangan yang ada, dan semoga paparan materi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya mohon arahannya, misalkan saya panggil namanya satu persatu untuk melambaikan ke kamera, untuk saya hello aja. Nah, untuk saya sendiri Lutfi Fadilah, terima kasih untuk semuanya ya.
atas kerjasamanya. Untuk Eza, silakan saya hello ke yang lain. Dadah. Hai. Ya, makasih ya kerjasamanya semua. Untuk Adinda, saya hello buat semuanya. Hai. Ya, makasih kerjasamanya semua. Nah, untuk ketua kita Dahlia, atas kontribusinya semuanya. Nah, dipersilakan untuk saya lo dulu. Makasih buat kontribusinya ya. Buat Heri, untuk saya hello ke kamera. Halo. Thank you untuk paparannya yang tadi dan juga semua. Lanjut lagi. Dan yang terakhir untuk Vicky, saya hello untuk kamera. Dan terima kasih untuk dan ini saya untuk terakhir kali mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk anggota yang sudah banyak berkontribusi untuk menjalankan tugas yang diberikan dosen ini. Untuk semuanya, semoga sehat-sehat ya. Dan saya tutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.